Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para bapak dan ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan pengkajian masalah-masalah agama untuk kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah rahmat, taufik dan hidayah, sehingga kehidupan kita lebih baik, ibadah kita lebih baik, dan akhirnya nanti kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya. Nah, karena itu maka kalau kita baca di surat-surat kabar, di televisi, ini kan sama-sama mengadakan evaluasi ya, di dalam bidang industri bagaimana ya prestasinya, di dalam bidang ekonomi bagaimana, di dalam bidang-bidang, semua bidang di dalam pemerintahan ini dievaluasi ya. Itu maksud dan tujuannya itu bagaimana untuk tahun ini akan lebih baik daripada tahun kemarin ya. Ada yang mengatakan bahwa tahun sekarang ini lebih baik dari tahun kemarin. Kenapa? Karena ekonomi meningkat sekian persen. Tapi ada yang menaik tajam apa? Tahun 2010 korupsi ya, yang ditangani sekian kasus, tahun ini dari 50 kasus menjadi 120 kasus. Wah, ini kasus korupsi meningkat ya. Itu prestasi korupsi. Nah, itu kan masing-masing mengadakan evaluasi. Nah, sekarang kita bagaimana di dalam masalah ibadah, kita harus merenung. Di tahun baru ini kita banyak mengadakan evaluasi ya. Bukan berhura-hura. Adakah tahun 2011 ini ibadah saya ya sudah lebih baik dari tahun 2010? Pertama ya, sholat saya 5 waktu ini selama tahun 2011 bolong-bolong apa enggak, kan begitu ya. Ya, ini kalau bolong-bolong kita usahakan tahun 2011 ini akan buntu ya, tidak ada yang bolong ya. Kalau 2012 ini lebih baik. Adakah di tahun 2011 ini saya lebih banyak salat sendiri di rumah atau salat berjamaah di masjid? Itu ya. Ini kita evaluasi. Kalau tahun ini saya kok banyak salat di rumah. Nah, tahun 2012 kita usahakan bagaimana saya salat 5 waktu
berjamaah. Selama tahun 2010, 2011 ini saya sudah khatam Al-Quran berapa kali. Loh, ini kita evaluasi. Ya. Wah, kok tahun 2011 ini saya tidak khatam belas. Ya, misalnya. Ya, kita usahakan nanti tahun 2012 saya harus khatam. Paling tidak 1 tahun khatam 3 kali. Loh, begitu. Jadi kita adakan, jadi kita evaluasi, kita program lebih baik, lebih baik. Ya. Selama tahun 2011 ini, sudahkah saya bangun malam untuk qiyamul laili? Ya. Kalau belum, kita usahakan tahun ini akan kita laksanakan. Jadi begitulah ya. Kita evaluasi, jangan sampai kita ini merosot begitu. Nah, ini buat kita kalau kita di tahun baru mengadakan evaluasi untuk mengadakan peningkatan prestasi, ya, baik prestasi duniawi maupun prestasi ukhrawi. Yang jelas para bapak dan ibu sekalian, bahwa kalau tahun baru kita ini umur mesti bertambah, ya toh. Ini yang jelas ini. Jadi yang jelas kita ini setiap ganti tahun tambah umur, kan, ya toh. Nah, kalau tambah umur itu kan hakikatnya, kata Imam Ghazali itu, tambah umur hakikatnya berkurang. Nah, kenapa? Kalau tambah umur berarti dekat dengan finish, ya, dekat dengan mati. Nah, jadi ini keterkaitannya evaluasi tadi itu. Jadi kalau kita ini tambah tahun, tambah umur, prestasi ibadah kita harus makin meningkat. Ini jadi, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robihun. Kita usahakan bagaimana prestasi kita ini di dalam masalah ibadah. Meningkat. Dalam masalah ilmu meningkat. Jadi begitulah. Kalau orang itu meningkat kebaikannya, ibadahnya meningkat, perjuangannya meningkat. Kalau pada satu saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi akhir yang husnul khotimahnya. Nah, karena di antara tanda-tanda husnul khotimah itu kalau orang itu prestasinya lebih baik gitu ya. Ibadahnya lebih baik. Ya, memang ada satu hadis Nabi itu mengatakan kalau orang itu mati pada hari Jumat, ya, itu sebagai satu tanda bahwa orang itu matinya husnul khotimah. Tapi kalau prestasinya ndak ada, ya, sembahyangnya bolong-bolong, ngaji nikah tahu, mati ini malam cuma legi, ya husnul khotimah saja, ya karena ya secara lahiriahnya itu dia mati. Tapi kan kalau kata Al-Ghazali itu tanda-tanda orang husnul khotimah yang pasti itu kalau prestasinya itu lebih baik gitu ya, makin baik dipanggil oleh Allah, itu sebagai satu tanda bahwa orang itu adalah husnul khotimah. Nah, sekarang yang harus kita ingat kembali ya, di dalam evaluasi itu juga satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kehidupan kita ini
besok di hari kiamat itu pasti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ini yang harus kita. Jadi kaitannya bagaimana kita berprestasi lebih baik, kita mengingat bahwa besok di hari kiamat kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Di dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau bersabda, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in, ya, an umrihi fima afnahu wa an amalihi fima amila bihi wa an jasadihi fima ablahu wa an amalihi fima amila bihi wa an malihi min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu. Ya. Jadi kita yang pasti besok di hari akhirat itu akan diminta pertanggungjawaban tentang 4 masalah, ya. Yang pertama, an umrihi, umur kita ini, ya. An umrihi bima afnahu, umur kita ini dihabiskan untuk apa, gitu ya. Ini jadi umur kita ini dimintai pertanggungjawaban. Kamu saya beri umur 60 tahun, yang banyak umurmu itu kamu pergunakan untuk apa, ya. Nah, ini yang perlu kita pikirkan, bagaimana kita ini sekarang bisa menggunakan umur ini seefektif mungkin untuk berprestasi di dalam masalah ibadah dan amal soleh yang semaksimal mungkin, ya. Sekarang misalnya, ya, salah satu cara bagaimana kita ini supaya nanti bisa mempertanggungjawabkan umur, ya. Sebab umur itu kan sekarang kalau kita lihat secara real, ya, kalau umur itu mulai 0 tahun sampai 15 tahun itu kan namanya qoblal bulugh, ya. Jadi umur yang belum dimintai pertanggungjawaban. Umur yang dimintai pertanggungjawaban itu adalah ba'dal bulugh, jadi setelah umur 15 tahun. Katakan sekarang ada seorang ditakdir oleh Allah meninggal usia 70 tahun. Berarti usia efektifnya 70 tahun dikurangi 15 tahun. Jadi berapa tahun? Ya, berarti umur efektifnya itu adalah 55 tahun. Nah, sekarang bagaimana kita untuk menjadikan umur 55 tahun itu betul-betul umur efektif, umur yang penuh dengan prestasi ibadah yang maksimal. Ya, di antara salah satunya itu, sekarang kan kita hidup ini 24 jam, ya. Sekarang kita hitung, kita sehari semalam hidup 24 jam. Ya, untuk tidur saja berapa jam? Ya, rata-rata kalau kita tidur tiap hari itu kan 8 jam, ya. Ya, 8 jam. Ada yang kurang dari 8 jam. Kalau tidur 6 jam. Malah ada orang bilang sama saya ini Ustaz, setiap hari semalam itu tidur hanya 3 jam. Wah, nah itu, ya. Nah, jadi tidur 8 jam. Bahkan ada yang tidurnya saja itu
12 jam. Ya, siang malam tidurnya 12 jam sampai ngaji turu. Ya. Nah, sekarang begini, bagaimana 8 jam kita tidur ini bisa bernilai ibadah? Ya, karena itu tidur itu kan perbuatan mubah ya, boleh tidur boleh, tidak tidur juga boleh, kan begitu ya. Sesuatu yang mubah itu kalau diniatkan ibadah itu menjadi ibadah. Karena itu maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan memberikan tuntunan kepada kita ya. Kalau mau tidur ini disunahkan untuk berwudu, ya toh? Ya. Ada yang tanya, lu, lek kula wudu kasih turu, padahal kula turu ambil bojo kula ya napa niku? Pak batal. Ya gak apa-apa masih batal kan gitu ya. Tapi sudah dimulai dengan berwudu. Ya. Kemudian kan banyak itu dianjurkan supaya baca Fatihah, baca kulhu, qul falaq, qul binas, kemudian berdoa ya. Bismikallahumma ahya, bismika amut. Kita niatkan tidur kita 8 jam itu ibadah ya. Nah, kalau sudah kita niatkan ibadah ya, misal dalam hati kita niat, saya niat tidur supaya badan saya sehat ya, kuat melaksanakan ibadah ya. Karena diniati dengan niat yang baik, tidur yang mubah ini menjadi ibadah kan ya. Jadi ya innamal a'malu binniyat itu artinya. Jadi kalau sudah kita niatkan ibadah, kita berarti mengisi umur 8 jam untuk tidur ini ibadah. Jadi tidur itu tidak hanya ngorok tok, tapi ibadah. Gitu ya. Ini cara untuk apa? Mengefektifkan umur. Ini dalam rangka besok untuk mempertanggungjawabkan itu. Di samping kita berusaha bagaimana umur ini kita isi dengan amalan-amalan yang saleh, itu amal-amal yang. Kemudian lagi waktu 24 jam ini kita pergunakan untuk apa? Di samping tidur untuk bekerja, ya toh? Nah, kita bekerja baik di kantor, di pabrik, di pasar, atau keliling, kan ada pekerjaan-pekerjaan keliling ya. Jadi kalau kita bekerja, kita niati, saya niat bekerja mencari rezeki ya, untuk bekal ibadah. Itu kita niatkan ibadah. Kita di pasar mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore ya. Kalau kita niati ibadah ya, nah, sudah barang tentu bekerjanya di pasar ya, jangan banyak ngapusi orang ya. Diniati ibadah, tapi kalau kerja ngapusi orang gelegoro lah ya, tidak berhasil Pak ya. Ya, bekerja niati ibadah ya toh? Kan banyak tuntunan itu. Kita naik kendaraan, kita oleh Nabi diunjurkan untuk berdoa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza ya wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Naik sepeda motor apa, naik angkot ya, apa naik Mercy begitu ya. Nah, jadi di samping kita minta selamat kepada Allah, nilai perjalanan kita ini bernilai ibadah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang pergi haji ya, dengan menggunakan pesawat Saudi Airlines itu kan, begitu pesawatnya take off kira-kira 5 menit, kemudian kan pengeras suaranya berbunyi
Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, kita mohon minta perlindungan Allah. Di samping itu perjalanan ini adalah bernilai ibadah. Ya. Sampai misalnya kita mau masuk ke kamar mandi, ya, kamar mandi itu kita disunahkan berdoa, ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya, karena kita berdoa, kita berzikir, maka kita mandi, kita masuk WC, ya, itu mempunyai nilai ibadah. Setelah selesai dari WC keluar, alhamdulillahilladzi azhaba anil adha wa afani. Ya. Jadi duduk di WC itu berapa jam? Itu kan nilainya nilai ibadah. Duduknya tambah suwe. Ya kan begitu ya. Itu kumpul dengan istri, ya, itu nilainya ibadah. Karena itu kan disunahkan kalau kumpul dengan istri apa? Berdoa, ya. Sing donga yo sing lanang to, sing wedok yo melok donga kan, ya. Kadang-kadang ada orang itu dungane kumpul itu lho karo anake wis 5. Oh, berarti seluman-selumun gak tahu kumpul lah, gak tahu nduk. Ya. Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitona ma razaqtana. Lucu, banyak yang enggak hafal loh. Anak wis 5 gak tahu ndonga, seluman-selumun. Lah ya. Ini. Jadi kata Imam Al-Ghazali itu hendaknya ini. Nah, di samping itu kita ya mengisi umur ini dengan sholat berjamaah, dengan membaca Al-Quran, dengan berjuang, dan itulah dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan soal umur, ya. Sebetulnya begini. Yang banyak orang itu kan yang diharapkan itu umur yang panjang, ya kan? Yang diharapkan itu umur yang panjang. Tapi kata Al-Ghazali itu jangan minta umur yang panjang. Kalau panjang tapi umur yang barokah, ya kan? Umurnya panjang tidak barokah, itu lebih baik umurnya pendek tapi barokah. Apa yang dimaksud umur yang barokah itu? Itu kan di dalam satu hadis Nabi mengatakan khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu, ya. Wa syarrun nasi man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia itu orang yang umurnya panjang, amalnya baik. Ya. Jadi kalau orang umurnya panjang, amalnya baik, begitu, itu namanya umur yang barokah. Tapi sejelek-jelek orang itu mantola umruhu wasa'a amalu. Yang orang jelek itu umurnya panjang, tapi amalnya jelek. Ya. Jadi bagaimana kita ini menjadi orang yang ya umurnya ya panjang, ya, tapi juga amalnya baik. Dan itu kan ada tuntunan doa dari Nabi itu, Allahumma tawil umri umron tawilan mubarakan fi taatika. Ya Allah, panjangkan umurku, ya, dengan umur yang panjang dan barokah
dan tetap taat kepadamu gitu. Cuk njaluk umure dawa tok. Ya, umure dawa tok amale elek. Wah iki lek mati tambah gotongane abot. Kan ya. Ya. Jadi umurnya panjang tapi dengan penuh dengan amal yang tidak baik. Ini malah justru mencelakakan. Lebih baik umurnya pendek saja tapi barokahnya. Allahumma tawil umri umron tawilan mubarakan fi taatika. Umur yang barakah dan selalu taat kepadamu. Ya. Jadi ini yang pasti nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Yang kedua, wa'an jasadihi fima ablahu. Jasad kita ini ya. Mata, telinga, hidung, mulut, hati, alat kelamin. Ini besok kan dimintai pertanggungjawaban. Kamu saya titipi mata. Ya. Yang banyak kamu gunakan apa? Untuk inceng-inceng? Apa untuk baca Quran? Atau untuk mempelajari masalah-masalah? Mata ini dimintai pertanggungjawaban. Ya kan? Semua. Wa anjasati fi mabla. Mata yang saya titipkan kepadamu itu mulai dulu masih bening sampai burak. Yang banyak kamu kerjakan untuk apa? Tangan. Ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat apa ini, Pak? Surat apa? Yasin, ya. Surat Yasin. Jadi besok di hari kiamat itu al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Jadi mulut kita ini dikunci, ya. Wa tukallimuna aydihim. Tangan ngomong sendiri, ya. Ya bukan tangan tok yang ngomong, ya. Ya mata, ya telinga. Ya, alat kelamin itu meneng-meneng ngono besok ngomong, ya. Akeh omongin, ya. Saiki meneng tapi besok akeh omongin, ya. Jadi ya apa? Yang baik dikatakan, yang jelek juga dikatakan. Jadi, alat kelamin kamu dulu dipergunakan untuk apa? Ya, kalau baik, oh ya, dipergunakan untuk ibadah dengan istrinya, gitu ya. Tapi tidak pernah diselewengkan untuk maksiat. Ya. Oh, tidak pernah. Alat kelamin saya ini steril. Ya. Kemudian, kalau tidak ngaku, apa betul kamu dulu pernah dititip-titipkan kepada orang yang tidak halal? Pernah dititipkan di Songgoriti? Ya. Pernah dititipkan di ternyata? Tidak pernah. Kalau tidak ngaku, watashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kalau tidak ngaku, kaki, ya ngomong kaki. Alat kelamin. Kamu dulu malam-malam ke Songgoriti, aku yang mengantarkan kamu. Lah ya. Jadi besok pertanggung jawab itu mesti tuntas. Tidak bisa orang itu akan ngaling itu tidak bisa. Kenapa? Watashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Iya, saya dulu sering dititip-titipi orang, ya. Alat kelamin saya dititipi orang, ya ngomong saya gitu. Kalau tidak ngaku, ya kaki itu tadi. Kon udah kasih gak ngaku ya. Bengi-bengi aku sing ngeterno kandhane. Makanya semua rahasia itu pasti terbongkar, ya. Yauma tublas sarair. Pada hari ini semua rahasia pasti terbongkar, ya. Wa an jasadihi fima hablahu. Karena itu kita hati-hati menggunakan mata, telinga, ya. Semua itu kita pergunakan untuk kebaikan sesuai dengan tuntunan
Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa an amalihi fima amila bihi. Amal perbuatan kita ini dimintai pertanggungjawaban semua ya. Karena itu maka kita perlu evaluasi di sini itu bagaimana? Kita evaluasi sehingga amal kita ini makin baik, makin amal perbuatan kita semua. Yang keempat yang pasti dimintai pertanggungjawaban adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa ila aina anfaqo. Harta yang kita miliki itu pasti besok diminta. Harta ini min aina iktasabu, kamu peroleh dari mana? Wa ila aina anfaqo, dan kamu pergunakan untuk apa? Ya. Jadi orang itu makin banyak hartanya juga makin diteliti, makin jelimet kan, ya loh, makin jelimet. Ya. Tapi ya enggak apa-apa. Walaupun dijelimet, kalau min aina kita sabau memperolehnya itu dengan cara yang baik dan dipergunakan untuk kepentingan yang baik, ya enggak apa-apa. Ya. Kan ada satu hadis Nabi mengatakan, sama-sama orang itu berbuat baik ya, ibadahnya baik, perjuangannya baik, semua baik. Orang kaya dan orang miskin itu masuk surganya lebih dulu orang miskin. Jadi 500 tahun orang miskin sudah masuk surga, baru orang kaya masuk surga. Miskin dan kaya sama-sama loh ya. Sama-sama apa? Sama-sama ibadahnya baik, amal salahnya baik. Tapi kita begini Pak, kalau ada hadis yang mengatakan besok itu orang miskin lebih dulu masuk surga. Kalau orang kaya baru kemudian 500 tahun. Ojo milih dadi wong miskin, lho gitu ya. Oh, lek ngono aku dadi wong miskin ya wis apa mlebu swarga dhisik. Lah kalau semua orang Islam itu berpikiran begitu, wah melarat kabeh wong Islam sing sugih ka ono. Kan ya. Akhirnya masjid elek-elek ya. Ya, kalau ada hadis begitu jangan milih yang miskin, milih jadi orang kaya, tapi bisa mempertanggungjawabkan kan gitu ya. Toh akhirnya juga masuk surga. Makanya kalau kita lihat urut-urutan orang terkaya di Indonesia itu ya, 10 orang terkaya di Indonesia, saya teliti satu-satu loh. Kok gak ono sing Islam? Ya. Kok gak ono sing Islam ya? Ya, padahal Islam kan menganjurkan kita ini harus mencari harta yang banyak, tapi dengan cara yang baik, dipergunakan untuk kepentingan yang maslahat. Ya, ini yang banyak itu begini ya, Bang Kare. Opo soal 10 terkaya orang Indonesia kok gak ono sing Islam. Tidak salah Islamnya hanya satu itu, yang lain non Muslim ya. Iku biyen itu mandine dungane wong-wong biyen. Wis kon besok ya lek nyambut gawe masih hasil titik gak apa-apa, sing penting barokah. Lho ya Bang Kare ya. Dadi malih nyambut gawe ne wis hasil apa wae foto barokah malih gak ono sugih. Nah, semestinya kita ini kalau ya kerja keras hasil yang banyak juga barokah ya. Mulane 10 besar loh ya. Kekayaan pertama itu yang punya pabrik jarum. Kekayaannya 976 triliun. Wah, tunggu triliun. Ya, terus wah banyak ya urut-urutannya itu. Kemudian pabrik rokok, gudang garam. Ya. Terus yang punya BCA ya. Sugi-sugi apa. Kok gak ono omah dijamek sing urut-urutane.
nomor 5 gak om. Ya apa ngare? Wis kan nyambut gawe sing penting pokoke barokah masih titik gak apa-apa. Jadi besok pasti diminta pertanggungjawaban ini. Min aina iktasabahu wa ilaina. Kamu peroleh harta dari mana? Kamu pergunakan untuk apa? Jadi marilah kita mengadakan evaluasi ya. Bagaimana kita nanti supaya bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para bapak dan ibu sekalian, mudah-mudahan ada guna dan ada manfaatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallam.